Eh, hati ini penting, walaupun kemudian kita sering melupakan tema tentang hati. Padahal Masya Allah, kalau kita definisi iman saja, maka kalau kita membahas definisi iman menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan iman itu memiliki 3 unsur ya. Unsur yang pertama apa? Aqdun, ya. Ini yang pertama. Jadi yang namanya iman itu adalah aqdun bil qalbi. Satu keyakinan yang ada di dalam hati. Itulah mengapa ketika Allah menggambarkan iman yang baik bagaikan kalimat yang baik, kalimat yang baik bagaikan pohon yang baik. Pohon yang baik itu ciri yang pertamanya adalah berbicara masalah hati. Asluha sabitun. Pohon yang baik itu yang akarnya menghunjam ke dalam. Dan berbicara masalah akar berbicara masalah keyakinan, dan keyakinan berbicara masalah hati. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan satu hadis, yang hadis ini jadi inspirasi utamanya guru kita Agim ya. Apa itu? Yang sering disampaikan beliau? Ya, jagalah hati. Makanya beliau MQ ya. Inspirasinya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu hadisnya? Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging apa darah ya? Daging apa darah? Darah apa daging? Darah daging. Jadi apa? Daging apa darah? Saya cenderung ke darah ya. Kenapa? Karena saya dihubungkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua darah itu haram. Ini fikih. Semua darah itu haram kecuali 2 darah yang halal. Apa itu? Ikan? Hati dan limpa. Hati dan limpa. Bukan empela, limpa. Enggak pernah? Yuk kita nanti ke warung Jamblang, biasanya ada. Biasanya di Semur ya. Iya mirip gembos ya, rada mirip paru-paru. Ya mirip paru-paru tapi beda. Ya limpa ya. Gembos gitu, betul gembos. Tapi enak. Yang suka katanya. Ya. Itu paru-paru kalau yang ditiup. Limpa yang dekat hati dia. Ayo kita ke warung Jamblang sekali-kali untuk praktek aja, susah jelasinnya ya. Serius nggak tahu limpa? Hah? Tahu? Belum? Tapi bukan paru-paru ya, yang jenengan kasih tahu tuh yang bisa diembos melendung itu paru-paru. Ya, beda. Ada yang digoreng juga. Ada yang digoreng. Kalau kayak kerupuk paru-paru. Hah? Jelly.
Tar, jadi saya baru dengar nih limpah. Praktek aja bingung ya. Pekan depan bawa limpa atau kita ngajinya di warung Jamblang ya. Masalahnya sampai warung Jamblang nggak ada. Masa perlu atau bakar kambing ya, Masya Allah. Ya, hadisnya begitu, semua darah haram kecuali hati dan limpa. Gitu ya. Makanya saya cenderung ke darah. Gitu. Dalam hati kita ada segumpal darah. Wa idza saluhat saluha jasada kullu wa idza fasadat fasada jasada kullu ala wahyal qalb. Dalam hati kita ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita, seluruh amal kita. Tapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Dan segumpal darah itu adalah hati. Itulah mengapa ketika Luqman Al-Hakim didatangi oleh muridnya dan bertanya, "Ya Luqman, apa yang paling baik menurut engkau?" Beliau tidak mengatakan ya, beliau langsung nyembelih kambing, dia potong hatinya dan lidahnya. Ya. Ini menurut saya yang paling baik. Beberapa saat lagi datang lagi muridnya, "Ya Luqman, kalau kemarin saya minta sesuatu yang paling baik, maka sekarang saya minta yang paling buruk menurut engkau." Maka kembali Luqman motong kambingnya, dia ambil apa? Lidah dan hatinya lagi. Muridnya bingung. Kemarin minta yang paling baik, kamu kasih lidah dan hati. Sekarang saya minta yang paling buruk, dikasih juga lidah dan hati. Apa kata Luqman? Itulah indikator kebaikan dan keburukan kita. Itulah indikator kebaikan dan keburukan kita. Indikator kebaikan kita, keburukan kita dilihat dari hati, dan itu hanya kita dan Allah. Tapi di mata manusia, indikator kebaikan kita adalah lidah kita. Makanya hati-hati dengan lidah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masa sih urusan lidah akan diadili oleh Allah?" Sampai Masya Allah di hadis itu digambarkan, bukankah sambil dipegang tuh mulut sahabat tadi gitu. Karena dengan ini orang banyak masuk neraka. Ya. Makanya hati-hati dengan lidah kita. Dan lidah itu kan cerminan hati kita. Agi mengistilahkan kita ini kan kayak teko. Ya. Kita ini kayak teko. Kalau isinya kopi keluarnya kopi. Kalau isinya susu keluarnya susu. Gitu. Apa yang keluar dari mulut kita ya itulah jeroan kita. Itulah dalaman kita. Makanya ya hati-hati dengan hati dan lidah kita. Karena itu indikator kedudukan kita, apakah kita baik atau tidak. Nah, maka sekali lagi sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita perlu sekali ya meminjam istilah agim, memanage hati kita. Manajemen qalb. Karena inilah yang akan memposisikan kita di yaumil qiyamah. Di hati ada tempat keikhlasan. Di hati ada tempat keridhaan. Di hati ada tempat keimanan. Ada apa lagi? Di hati ada kerendah hatian. Tapi di hati pula di situ ada keangkuhan. Di hati pula ada kesombongan. Di hati pula ada iri. Di hati pula ada apa lagi? Benci. Di hati ada lagi apa lagi? Cinta. Ya lawannya benci dan cinta kan. Ya, apa lagi? Hasud. Ya. Jadi Masya Allah betapa banyak amradul qulub, penyakit hati yang akan mampu menelantarkan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka bahagianya kita, salah satu yang perlu kita terapi adalah hati kita. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran gambaran kata hati itu terbagi menjadi 3.
Ya. Yang pertama di Al-Baqarah awal-awal Al-Baqarah apa itu? Penghapusnya. Ya. Ya. Ya, di awal Al-Baqarah ayat 6 dan 7 Allah menceritakan tentang hati. Ya. Apa itu? Khatamallah ala qulubi. Yang pertama, hati yang terkunci. Khatam itu ya selesai. Makanya ada yang menerjemahkan hati yang mati. Karena hatinya mati, maka Allah katakan apa? Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Makanya kalau kita sulit dinasehati, tidak mau menerima nasihat, yuk kita menangis. Yuk kita bersedih. Dinasehati nolak. Dinasehatin gak mau. Diluruskan gak mau. Bisa jadi ini adalah bibit kesombongan. Karena memang sombong itu kan dua indikatornya. Apa itu? Orang disebut sombong indikatornya dua. Apa itu? Apa? Iri? Ya, yang pertama menolak kebenaran. Batarul haq. Jadi sombong itu yang pertama apa? Menolak kebenaran. Batarul haq. Yang kedua, meremehkan. Jadi kata Nabi, sombong itu adalah batarul haq wa ghumtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi boleh gak kita pakai baju bagus? Boleh. Boleh gak? Pakai baju mahal boleh gak? Boleh. Yang gak boleh ketika antum pakai baju mahal jadi meremehkan orang. Itu yang gak boleh. Dan orang sering karena pakai baju jadi meremehkan orang. Itulah mengapa dalam surah Al-Mudassir Allah mengatakan wasiyabaka fatahhir. Apa artinya? Pakaianmu sucikanlah. Ya, pakaianmu sucikanlah. Karena seringkali karena pakaian kita jadi kotor hati kita. Makanya saya sering menyampaikan ada lagu lir-ilir ya. Gimana ya lagunya? Langsung ref. Caangon penekno terus kanggo basu dodotiro. Ini kan unik, subhanallah. Pertama caangon, gembala. Bukankah mayoritas para nabi adalah penggembala? Kata Nabi begitu. Sebagian besar para nabi itu adalah penggembala. Makanya teman kita mengatakan kita itu adalah domba-domba yang tersesat. Ya kan? Ya. Artinya kita harus punya semangat penggembala. Ya, cangon penekno blimbing kuwi. Naiki pohon blimbing. Ya. Kenapa pohon blimbing? Ya. Apa? Enggak tinggi.
Bintang itu kalau dipotong, belimbing itu kalau dipotong bintang. Lambang Islam. Ya. Lambang Islam. Makanya ada lagu yang katanya dulu saya pernah, mohon maaf kalau salah gitu ya. Ada lagu yang mendiskreditkan Islam gitu ya. Nggak jadi deh. Soalnya lagunya cukup populer ya. Ya. Hah? Ya. Inilah belimbing itu kalau dibelah, dipotong itu jadi bintang 5. Ya. Lunyu-lunyu penek, no, licin-licin naikilah. Untuk apa? Kanggo mbasuh dodot tiro. Untuk membasuh, mencucikan aksesoris pakaian kita. Karena wasia baka patohir. Pakaianmu sucikan. Jadi kalau antum pakai baju koko misalnya gitu, antum malah merasa lebih suci dibandingkan yang lain, mendingan pakai kaos saja. Ya. Kalau pakai sorban merasa lebih keren, lebih suci, lebih alim dibanding yang lain, ganti aja. Gitu. Karena pakaian terkadang mempengaruhi emosional kita. Tapi kalau niatnya kan saya pakai peci biar kenapa? Terjaga gitu. Itu boleh gitu. Ya, boleh. Saya pertama kali pindah ke Indramayu kan diajak oleh salah seorang teman ya. Ente pengen tahu sudut-sudut Indramayu enggak? Ya pengen lah, saya penasaran. Syaratnya satu, apa? Pecinya dipakai. Kalau pecinya nggak dipakai takut tergoda. Ya boleh. Ya betul. Baru masuk belum pakai peci. Mampir mas gitu ya. Pecinya dipakai. Oh, orang sida. Ya. Jadi yang pertama hati yang terkunci. Indikatornya apa? Kita mau dinasihatin enggak? Makanya Ustadz Salim Afillah pernah menasihati dengan nasihat yang cukup tajam. Ya. Kenal Salim Afillah enggak? Salim Afillah. Ini beliau bagus tausiah. Masih muda gitu. Kalau belajarnya kita menyebabkan kita jadi merasa paling hebat, ada yang salah dengan hati kita. Kalau belajarnya kita menyebabkan kita meremehkan orang lain, bahkan sampai merendahkan orang lain, ada yang salah dengan kita. Gitu. Ya bisa salah pemahaman kita, bisa salah guru yang mengajarkan. Ya mari kita muhasabah bareng-bareng. Gitu. Makanya idealnya semakin banyak belajar kita semakin rendah hati. Gitu. Semakin siap menerima nasihat dari siapa, dari orang lain sekalipun. Bahkan bisa jadi dari orang yang kita anggap remeh sekalipun kadang nasihat itu muncul. Ya. Dari orang yang paling lebih muda usianya, lebih rendah jabatannya gitu. Ya. Jadi ada kejadian di mana gitu kan? Supir bawa mobil bagus gitu ya, mau nyebrang, mau nabrak beca gitu, marah-marah kan gitu, makanya belajar sekolah gitu. Apa kata tukang becanya? Kalau saya sekolah nggak mungkin ngebeca. Ya artinya kan ini satu nasihat yang menohok gitu ya, yang luar biasa gitu. Ya. Jadi yuk jangan sampai kita ditutup, dikunci hati kita oleh Allah. Maka terimalah nasihat itu. Ya. Dari siapa? Ya makanya nanti di 4 tempat rehatnya hati gitu ya. Yang kedua,
masih di Al-Baqarah selanjutnya, yaitu fi qulubihim maradun. Yang kedua, hati yang sakit. Ya. Makanya ada satu materi judulnya Amradul Qulub. Ya, macam-macam penyakit hati. Ya. Fi qulubihim maradun. Di hati mereka ada penyakit. Namanya juga sakit. Antum kalau sakit ke dokter apa nasihatnya? Apa nasihatnya kalau ke dokter? Iya, iya ketika ke dokter. Istirahat yang cukup, makan yang baik, olahraga. Ya. Paling tidak kalau boleh saya kumpulkan, ketika kita ke dokter, nasihatnya antara 3 hal ini. 1, istirahat. Yang kedua, jangan melakukan pantangan. Ya. Kalau darah tinggi, ya kurangi asin-asin. Kalau kolesterol, kurangi lemak. Ya. Kalau diabetes, kurangi gula. Kalau ginjal, kurangi mopi. Ginjal kurangi apa? Kalau ginjal kurangi protein. Ya, karena kalau ginjal dietnya pasti rendah protein. Ya. Jadi kurangi pantangannya, hilangkan pantangannya. Baru terapi yang ketiga, yaitu kalau nggak dikasih obat disuntik atau apapun tergantung. Gitu. Ya. Kalau dokter sekarang kan jarang nyuntik ya. Gitu. Ngasihnya resep aja obat. Gitu. Obatnya diminum. Ya 3 perkara itu juga yang harus kita lakukan dalam hati kita. Itulah tema kita mengapa malam ini mengistirahatkan hati. Tempat istirahatnya. Jadi kalau hati kita lagi sakit, 1, istirahatkan hati kita. 2, hindari pantangannya. Apa pantangan hati? Yang bermaksiat. Apa pantangan hati? Yang bisa membuat kita sakit hati. Iri, sombong, itu pantangan-pantangan hati. Apa obatnya? Ya ketaatan kepada Allah. Nah. Jadi, saya kira ini sebagai pengantar ya, udah hampir jam 9. Sebagai pengantar, kita belum masuk ke tempat rehatnya hati kita di mana ya. Mungkin insyaallah pekan depan kita masih ke. Tapi sekali lagi, penting bagi kita menata hati kita, menjaga hati kita. Karena yang pertama kali Allah periksa itu bukan amal kita. Yang pertama kali nanti diperiksa oleh Allah adalah hati kita. Baru kemudian amal kita. Itulah mengapa beberapa pekan yang lalu kita membahas siapa yang pertama kali akan disiksa, dimasukkan nerakanya oleh Allah. Bukan ahlul maksiat, tapi mereka yang taat tapi tidak ikhlas. Dan ketidakikhlasan itu terkait masalah hati. Saya kira sekali lagi itu pengantar diskusi kita, pengantar kajian kita. Nanti kita mungkin lanjutkan dengan diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.